Pada suatu masa yang telah lama dilupakan sejarah, berdirilah sebuah kerajaan besar di tanah barat Pulau Jawa. Kerajaan itu bernama Tarumanagara. Kerajaan yang makmur, sungainya mengalirkan emas perdagangan, hutannya menyimpan kayu, rempah, dan rahasia. Rakyatnya hidup dalam kemakmuran, hingga satu ketakutan mengubah segalanya. Ketakutan seorang raja pada kematian. Raja Tarumanagara dulunya gagah dan ditakuti. Namun waktu tidak bisa ditaklukkan. Rambutnya memutih, nafasnya semakin pendek, dan bayangan ajal mulai menghantuinya setiap malam. Dalam bisikan yang nyaris gila, sang raja memanggil tabib istana. "Aku tidak boleh mati. Kerajaan ini ada karena aku. Carikan cara untuk menolak kematian." Tabib tua gemetar. Ia tahu apa yang diminta raja bukan sekedar obat, melainkan keabadian. Dari naskah kuno dan rahasia leluhur, mereka menemukan legenda tentang Tirta Amerta, air yang dipercaya mampu menunda ajal. Ramuan itu berasal dari jamur purba di hutan terlarang, getah pohon tua yang dianggap sakral, dan cairan hitam dari batu yang tidak dikenal asalnya. Bagi rakyat, itu hanya mitos. Bagi raja, itu adalah harapan terakhir. Pada suatu malam tanpa bulan, ritual dilakukan dalam ruang tersembunyi istana. Cawan emas berisi cairan hitam berasap diletakkan di hadapan raja. Aroma ramuan itu pahit dan asing. Tanpa ragu, raja meminumnya. Dan keajaiban pun terjadi. Nafasnya membaik, kulitnya tampak lebih segar, matanya kembali tajam seperti masa muda. Para bangsawan terkesima. Mereka percaya raja telah menaklukkan kematian. Namun, tidak ada yang menjadari bahwa sesuatu di dalam dirinya telah rusak. Tatapan raja berubah dingin, hilang kehangatan, hilang rasa iba. Ia masih hidup, tapi tidak lagi sepenuhnya manusia. Beberapa hari kemudian, seorang pelayan istana jatuh sakit. Demam tinggi, nafas berat, matanya merah dan kosong. Lalu, tiba-tiba ia mengamuk. Ia menyerang penjaga, menggigit lengannya hingga darah mengalir. Jeritan menggema di lorong istana. Orang-orang mulai berbisik, "Kutukan, ritual terlarang. Ini hukuman dari para leluhur." Namun yang lebih mengerikan adalah ketika korban berikutnya mulai bermunculan. Di desa-desa sekitar sungai, rakyat mulai menunjukkan gejala yang sama. Mereka demam, lalu kehilangan kendali, mengamuk, menyerang siapapun yang mendekat. Mereka bukan mayat hidup, mereka masih bernafas, namun jiwanya seakan hilang. Gigitan mereka menularkan penyakit, darah mereka membawa wabah. Dalam hitungan hari, kepanikan melanda, rumah ditinggalkan, desa terbakar, jeritan menjadi nyanyian kematian. Di tengah kekacauan itu, Pangeran Tarumanagara mulai meragukan sejalannya. Ia melihat korban yang dikurung di gudang istana. Mereka meronta, menggeram, membenturkan tubuh ke pintu. Bukan seperti manusia, namun juga bukan sepenuhnya monster. Ia menatap tabib dengan marah. "Apa yang kalian berikan pada ayahku?" Tabib gemetar. "Ramuan keabadian, tuanku. Kami hanya ingin menyelamatkan raja." Namun pangeran tahu, yang mereka selamatkan bukanlah kehidupan, melainkan bencana. Suatu malam, pangeran memasuki kamar raja. Ia menemukan ayahnya berdiri dalam kegelapan. Raja menoleh perlahan. Tatapannya kosong, dingin, asing. "Aku tidak akan mati," bisiknya tanpa emosi. Saat seorang pelayan masuk, raja menerjangnya tanpa ampun. Pangeran terdiam,
menyadari bahwa ayahnya telah berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi ia kenal. Dari balkon istana, pangeran menatap kota. Api membakar desa, rakyat berlarian. Sosok-sosok terinfeksi berjalan dalam kabut seperti bayangan kehilangan jiwa. Dan, untuk pertama kalinya, ia memahami satu hal. Keinginan raja untuk hidup selamanya telah menandatangani hukuman mati bagi seluruh Tarumanagara. Dengan tangan gemetar, ia berbisik, "Jika ini harga keabadian, maka aku akan menghentikannya." Kabut semakin tebal, sungai mulai tercemar, dan di antara reruntuhan yang akan datang, sejarah perlahan bersiap untuk melupakan Tarumanagara. Kabut pagi menyelimuti tanah kerajaan. Namun bukan lagi kabut damai, melainkan kabut yang membawa bau darah, asap, dan ketakutan. Di tanah yang dulu makmur, jeritan kini lebih sering terdengar daripada tawa. Tarumanagara mulai kehilangan denyut kehidupannya. Wabah yang lahir dari ramuan keabadian kini menyebar seperti api. Di desa-desa sepanjang sungai, orang-orang jatuh sakit hampir bersamaan. Demam tinggi, mata memerah, pikiran mengabur. Lalu satu persatu, mereka berubah. Mereka masih hidup, masih bernafas. Namun jiwa mereka seakan tercerabut. Mereka menggeram, menyerang keluarga sendiri, menggigit siapapun yang terlalu dekat. Gigitan itu bukan hanya luka, melainkan kutuk yang menular. Dalam waktu singkat, satu korban menjadi 10, 10 menjadi 100, dan kerajaan mulai tenggelam dalam kepanikan. Orang-orang mulai melarikan diri ke dalam tembok istana, berharap perlindungan. Namun istana bukan lagi tempat yang aman. Di balik pilar batu dan ukiran kerajaan, para bangsawan mulai menunjukkan tanda-tanda yang sama. Seorang menteri jatuh sakit di tengah rapat. Ia berteriak, mengamuk, lalu menerjang pejabat lain dengan ganas. Darah mengalir di lantai yang dulu suci. Dan sejak saat itu, kepercayaan pada istana mulai runtuh. Di ruang rahasia, tabib istana duduk dengan tangan gemetar. Ia menatap naskah kuno yang telah membawanya pada dosa terbesar dalam hidupnya. Kami ingin menyelamatkan raja, tapi kami menciptakan kiamat. Ia menyadari bahwa ramuan Tirta Amerta bukanlah obat kehidupan, melainkan racun yang merusak pikiran, mengubah manusia menjadi makhluk yang hanya mengenal naluri. Namun, penyesalan datang terlambat. Sementara itu, Pangeran Tarumanagara berjalan melewati lorong istana yang kini dipenuhi bisikan dan ketakutan. Ia melihat rakyat dikurung di halaman dalam. Mereka terikat, menjerit, menggeram seperti binatang terluka. Beberapa di antara mereka dulu adalah petani, pedagang, bahkan sahabat masa kecilnya. Kini, mereka menjadi bayangan manusia. Pangeran menggenggam tangan. "Jika aku diam, maka kerajaan ini akan mati bersamaku." Pada malam yang sama, teriakan kembali menggema di dalam istana. Pangeran berlari menuju kamar raja. Di sana, ia menemukan ayahnya duduk dalam kegelapan, dikelilingi darah. Raja perlahan menoleh. Tatapannya kosong, tidak ada kasih, tidak ada kemanusiaan. "Aku masih hidup. Aku tidak akan mati." Namun dalam suara itu, tidak ada lagi kebijaksanaan seorang raja, hanya ambisi yang telah membusuk. Ketika raja berdiri dan melangkah dengan cara yang tidak wajar, pangeran sadar, ayahnya telah menjadi simbol dari wabah itu sendiri. Di luar tembok istana, kota mulai runtuh. Api melahap rumah-rumah kayu, ladang ditinggalkan, perahu dagang menghilang dari sungai. Orang-orang melarikan diri ke hutan. Sebagian hilang, sebagian berubah. Dan rumor pun menyebar ke seluruh penjuru tanah. Tarumanagara telah terkutuk. Jangan
mendekati sungainya, siapa yang masuk tidak akan kembali sebagai manusia. Di puncak istana, pangeran berdiri menatap kehancuran. Asap membubung, jeritan terdengar samar, dan di kejauhan, sosok-sosok terinfeksi berjalan dalam kabut seperti pasukan tanpa jiwa. Dengan suara yang nyaris pecah, ia berjanji, "Jika wabah ini lahir dari darah raja, maka aku akan menghentikannya, meski harus mengubur nama kerajaan ini selama-lamanya." Dan pada malam itu, api mulai membakar bukan hanya desa, melainkan juga hati dan takdir Tarumanagara. Sejarah mulai mencatat bahwa akhir sebuah kerajaan seringkali lahir dari keserakahan manusia terhadap keabadian. Malam turun tanpa bintang, dan di tanah yang dulu disebut Tarumanegara, gelap bukan lagi sekadar waktu, melainkan nasib. Istana yang dahulu menjadi lambang kekuasaan, kini berubah menjadi benteng ketakutan. Lorong-lorongnya dipenuhi bisikan, halamannya dipenuhi darah. Udara di dalamnya terasa berat, seolah-olah kematian sedang bernafas di setiap sudut. Wabah semakin menggila. Rakyat yang berlindung di dalam tembok istana mulai jatuh sakit satu persatu. Penjaga yang dulu gagah kini berubah menjadi makhluk yang hanya mengenal naluri. Mereka menggeram, mereka menyerang, mereka tidak lagi membedakan kawan dan lawan. Jeritan anak-anak bercampur dengan teriakan prajurit yang sekarat. Dan perlahan, istana kehilangan fungsinya sebagai tempat perlindungan. Di ruang rahasia, tabib tua menatap tangannya yang berlumur dosa. Ia sadar bahwa Tirta Amerta, ramuan keabadian yang mereka ciptakan, telah menjadi benih kiamat. Kami ingin melawan waktu, namun waktu membalas dengan kehancuran. Dengan suara gemetar, ia mengungkapkan rahasia terbesar. Ramuan itu tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga menyebar melalui darah dan air, menginfeksi siapapun yang terluka atau bersentuhan dengan korban. Wabah itu kini tak bisa dihentikan dengan doa semata. Sementara itu, Pangeran Tarumanegara mengumpulkan sisa prajurit yang masih waras. Mereka bukan lagi pasukan megah, melainkan kelompok kecil yang ketakutan, kelelahan, dan nyaris kehilangan harapan. "Jika kita bertahan di sini, kita akan mati bersama istana," ujar Pangeran pelan. Ia tahu, perang terbesar mereka bukan melawan musuh dari luar, melainkan sesuatu yang lahir dari darah kerajaan sendiri. Namun sebelum rencana apapun bisa dijalankan, pengkhianatan terjadi. Seorang bangsawan yang telah terjangkit membuka gerbang istana dalam keadaan mengamuk. Dari luar, gerombolan manusia terinfeksi masuk seperti ombak yang tidak bisa dihentikan. Pertempuran pun pecah. Prajurit melawan rakyatnya sendiri. Pedang beradu dengan tangan kosong yang dipenuhi darah. Api mulai menjilat pilar-pilar istana. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, istana Tarumanegara terbakar oleh rakyatnya sendiri. Di tengah kekacauan itu, pangeran berlari menuju kamar raja. Ia menemukan ayahnya berdiri di antara mayat dan cahaya api. Raja tidak terlihat sakit, tidak terlihat lemah, namun tatapannya kosong, dingin seperti batu nisan. "Aku telah menang atas kematian," ujar Raja lirih. Pangeran menahan air mata. "Tidak, ayah. Ayah hanya kalah dari kemanusiaan." Namun Raja tidak lagi mengenali anaknya. Baginya, semua manusia kini hanyalah ancaman atau mangsa. Saat Raja melangkah mendekat dengan niat membunuh, pangeran terpaksa melarikan diri. Dan pada malam itu,
hubungan ayah dan anak pun berakhir dalam api dan darah. Di luar istana, kota telah berubah menjadi lautan reruntuhan. Rumah roboh, ladang terbengkalai, sungai mengalir membawa bangkai dan abu. Orang-orang yang selamat melarikan diri ke hutan, gunung, dan negeri jauh. Mereka membawa satu pesan: jangan pernah kembali. Tanah itu telah dikutuk. Dari kejauhan, pangeran menatap istana yang terbakar. Api menjulang ke langit, asap menutupi bulan, dan jeritan terakhir kerajaan terdengar seperti ratapan sejarah. Dengan suara parau, ia berbisik, "Jika Tarumanegara harus lenyap demi menghentikan wabah ini, maka biarlah namanya menjadi legenda, bukan kutukan bagi generasi mendatang." Dan sejak malam itu, kerajaan besar itu tidak lagi berdiri sebagai kekuatan. Ia perlahan berubah menjadi kisah, lalu menjadi mitos, lalu menjadi jejak samar yang nyaris dilupakan sejarah. Namun, wabah itu belum sepenuhnya berakhir. Pagi datang, namun cahaya matahari tak lagi membawa harapan. Tanah yang dulu bernama Tarumanegara kini hanya menyisakan abu, reruntuhan, dan jeritan yang tertinggal di udara. Asap masih membumbung dari sisa istana yang terbakar. Burung-burung enggan mendekat, dan angin membawa bau kematian ke segala penjuru. Di luar tembok kota yang runtuh, pangeran memimpin sekelompok kecil penyintas. Mereka bukan lagi rakyat yang makmur, melainkan orang-orang yang kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan. Ada ibu yang menggendong anaknya tanpa suara. Ada prajurit yang menahan tangis di balik luka. Ada orang-orang yang menoleh ke belakang, melihat tanah kelahiran mereka perlahan berubah menjadi neraka. Di dalam kota yang ditinggalkan, wabah terus berkeliaran. Sosok-sosok terinfeksi berjalan tanpa arah, masih bernafas, namun kehilangan jiwa. Mereka mengerang, mereka mencari mangsa, mereka menjadi bayangan dari ambisi seorang raja yang ingin hidup selamanya. Tidak ada lagi perbedaan antara rakyat, bangsawan, atau prajurit. Semua yang tertinggal perlahan menjadi bagian dari wabah. Pangeran berhenti di tepi hutan lebat. Ia menoleh untuk terakhir kalinya ke arah kota yang pernah menjadi rumahnya. Matanya dipenuhi amarah, namun juga rasa bersalah. Aku gagal menyelamatkan kerajaanku, tapi aku tidak akan membiarkan wabah ini menyebar ke dunia luar. Dengan berat hati, ia mengambil keputusan yang akan dikenang sebagai dosa dan juga pengorbanan. Ia memerintahkan sisa prajurit untuk menghancurkan jalur masuk ke kota. Jembatan diruntuhkan, perahu dibakar, jalan setapak dihancurkan. Bukan untuk melindungi kota, melainkan untuk mengurung wabah di dalamnya. Tarumanegara tidak diselamatkan, namun dunia di luar mungkin bisa. Di malam hari, para penyintas menyalakan api unggun di hutan. Angin berdesir membawa suara samar, seperti jeritan jauh dari kota yang ditinggalkan. Seorang anak bertanya dengan suara gemetar, "Apakah kota itu akan bangkit kembali?" Pangeran terdiam lama, lalu menjawab pelan, "Tidak. Biarlah ia terkubur oleh waktu, agar tidak ada lagi yang menderita seperti kita." Tahun-tahun pun berlalu. Hutan menelan reruntuhan. Sungai mengubah jalurnya. Nama Tarumanegara perlahan menghilang dari peta, dan bertahan hanya sebagai cerita yang dibisikkan dari generasi ke generasi. Orang-orang mulai berkata, "Dulu ada kerajaan besar, tapi ia lenyap karena kutukan. Jangan pernah mencari kota itu."
Dan perlahan, sejarah mencatatnya bukan sebagai kerajaan yang runtuh, melainkan sebagai kerajaan yang hilang. Namun jauh di dalam hutan yang telah menelan kota, sebuah bayangan masih bergerak di antara reruntuhan. Sosok seorang raja masih berdiri, masih hidup, namun bukan lagi manusia. Ia menatap langit yang tak lagi mengenalnya, seolah menjadi penjaga abadi atas dosa yang ia ciptakan sendiri. Dan di sanalah legenda bermula. Tarumanegara tidak runtuh. Ia dikubur oleh wabah dan oleh keserakahan manusia terhadap keabadian.